sehat. Coba dicek di sekelilingnya, apakah ada sampah yang berantakan ini? Ada ya? Tidak ada. Ada? 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 Kalau ada, silakan dibuang keluar dulu ya sampahnya. Kita harus selalu menjaga supaya kita bisa hidup sehat. Ya, buang dulu. Kasih jalannya. Dari keluarkan buku paketnya sama buku tulisnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem organisme kehidupan, dari mulai yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Dari yang terendah, dari mulai apa dulu? Yang terendah apa? Sel. Terus sudah sel, jaringan, kemudian organ. Sistem organ dulu. Organ dulu baru sistem organ, terakhir organisme kehidupan. Nah, dari rantai tersebut kita akan belajar sistem organ, yaitu sistem pencernaan. Tapi sebelum ke sistem organ, sistem pencernaan, kita akan belajar dulu dari makanan yang kita makan. Yang kita makan yaitu makanan yang sehat, ya. Nah, di awal pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan kelas. Coba Pak Tri, Muhammad Fakri dibacakan kesepakatan kelas ini. Kesepakatan kelas, berdoa sebelum dan setelah belajar. Perhatikan ketika guru sedang menjelaskan, tidak tidur saat Capaian pembelajarannya apa? Nggak kelihatan, cuma duduk di depan ya. Sama pakai kacamata. Kali coba baca. Capaian pembelajaran saat ini memahami proses identifikasi membentuk sesuai dengan karakteristiknya, keterkaitan sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu atau sistem pencernaan. Jadi ini capaian pembelajaran itu kita terdapat beberapa mengidentifikasi pada sistem organ. Tapi yang sistem organ yang sekarang kita akan bahas tentang sistem pencernaan. karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air. 2. Menjelaskan fungsi utama masing-masing zat gizi bagi tubuh. 3. Menyusun kesimpulan tentang pentingnya pola makan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Tadi tepuk tangan untuk Fatih, Brazil, dan Raffi yang sudah. Nah, selanjutnya ini ya. Nah, kita kan ke makanan sehat, tapi sebelum kita ke makanan sehat, nah Ibu mau bertanya dulu, di antara kalian ada yang senang makan bakso tidak? Ada. Coba yang senang makan bakso, termasuk Ibu ya, Ibu juga senang makan bakso. Banyak juga ya, enak ya. Nah sekarang yang kedua, yang senang minum boba. Ayo. Minuman masak ini ya, pasti pada senang ya. Pertanyaan yang kedua, mengapa ada orang yang mudah sakit mah? Apa? Terlalu banyak makan pedas. Ada lagi? Ada lagi? Makanan tidak sehat. Hamburger teh apa sih? Ya? Dia apa? Karbohidrat. Karbohidrat pada apanya? Rotinya. Apa lagi? Protein. Pada apa? Daging. Terus apa lagi? Ayam naon sih? Ada apa di burger selain daging, roti, terus sayurnya? Apa kandungannya? Sayur kandungannya apa? Vitamin, ya. Serat juga, mineral juga ya. Nah sekarang kita ke yang bagian tengah ini ada apa? Susu. Kandungannya apa? Ya? Menyehatkan tulang, itu fungsinya. Sekarang kandungan gizinya. Kalsium, terus apa lagi? Fosfor. Apalagi masih ada nggak?
protein ya. Nah sekarang yang ini apa? Makanan sehat dibutuhkan kuat. Wah, bunyinya menandakan jam istirahat sekolah. Bunyinya terdengar nyaring di telinga. Koko dan Kiki keluar kelas untuk makan. Kiki dibawakan bekal makanan oleh ibunya, sedangkan Koko lupa membawa bekal sehingga jajan di luar sekolah. Apa saja yang dibeli Koko? Coba lihat dengan matamu. Wah, ada coklat, permen warna merah, dan es krim warna kuning. Baru dibuka saja sudah terlihat sangat enak. Coba rasakan dengan lidah. Menyimpulkan. Boleh satu. Berburu lebih butuh makanan sehat, protein, atau bukan dari jenis protein, karbohidrat, hingga dengan yang lain dibandingkan makanan yang lain bisa buat tubuh. Tubuh memerlukan makanan yang sehat, protein ya, supaya tubuh kita bisa lebih kuat. Nah, dari dua anak tersebut ya, dari Kiki dan Koko, mana yang akan kalian pilih? Kiki. Cung. Siapa yang mau menyebutkan alasannya kenapa Kiki? Ayo maju. Jangan sampaikan lagi, coba yang lain dong, yang lain dong. Boleh satu ya dulu, nanti yang lain. Karena Kiki membawa bekal yang dibawa dari rumahnya, tentu sehat Bu. Tentu sehat. Bekalnya sehat. Ya, makanan apa yang dibawa oleh Kiki itu? Ya makanan Ya ada apa saja tadi yang disebutkan ya? nasi, Terus ayam dari tadi, ayam, terus sayur, sayurnya sayur apa tadi? rokok, Oh gitu. Terus satu lagi ada apa? pisang, Sekarang yang poin. Ya. Karena dia hidup sehat. Tepuk tangan untuk Satria, Evelyn, dan Safi. Nah, di sini karbohidrat. Karbohidrat itu kandungan makanannya apa saja? Sumber makanannya apa saja? Nasi, roti, kentang, terus ubi. Nah, fungsi dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama pada tubuh. Dan yang kedua ada protein. Sumber makanannya apa saja? Ayam, telur, terus daging, terus ada lagi nggak? Ya, ada lagi nggak? Kacang-kacangan, susu. Kemudian protein dibagi menjadi dua. Ada apa? Hewani dan nabati. Nah, protein itu berfungsi untuk membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Nah, apakah kita makan protein seperti daging ayam, daging sapi itu bisa dibarengi tidak? Bareng-bareng nggak makan? Tidak ya. Jadi ketika kalian makan, itu proteinnya harus bergantian. Ini yang bedanya 1,1. Nanti ada hitungannya ya. Berarti kalorinya adalah 175 kilokalori. Tapi kalau kalian mau ditambahkan, nasinya kurang banyak, ditambahin dari 200 gram. Nah, berarti 175-nya di gimana kan? Ditambah berapa? Atau bisa dikali 2 ya. Nah, kemudian kandungan gizinya apa pada nasi? Oh, ada karbohidrat. Fungsinya apa bagi tubuh? Sebagai sumber energi. Nanti lanjutkan ke yang lainnya. Nah, kalorinya harus berjumlah 750 kilokalori. Kalian setelah buat, nanti kalian
bulatkan. Jangan lebih dari 750 kilokalori. Ya, pegang. Setelah itu, silakan lihat. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya. Boleh dibagi tugas ya. Nanti kamu jawab ini tuh yang nomor 3. Nah, misalkan ini nomor 3. Tulisnya LKPD-nya dikasih namanya ya. Yang belakang ada yang ditanyakan ya. Misi mana? Yang gizinya? Kalian bisa misalkan nasi kandungannya. Nasi kandungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Buat menu makan siang dengan jumlah kalori 750 kalori pada tanggal 2. Nomor 1, bahannya nasi merah. Jenis dan gizi dominannya adalah karbohidrat. Fungsi bagi tubuhnya adalah sumber energi utama. Jumlah kalorinya 110 kalori. Kedua, ikan salmon. Zat gizinya adalah protein. Fungsi bagi tubuhnya membangun tubuh. Jumlah kalorinya 170 kalori. Yang ketiga, tempe gorengnya ada 2. Zat gizinya protein. Fungsi bagi tubuhnya juga sama, membangun tubuh. Jumlah kalorinya 118 dibandingkan sama dengan 236. Yang keempat, jeruk. Jenis zat gizi dominannya vitamin. Fungsi bagi tubuhnya memberi energi. Jumlah kalorinya 750 kalori. Yang kelima ada manggis. Dan zat vitamin. Fungsi bagi tubuhnya adalah sama dengan jumlah tubuh, yaitu memberi energi dan memelihara fungsi sistem tubuh. Total semua kalorinya adalah 257 kalori. Bagaimana menurut kelompok yang lain yang kita ucapkan tadi? Apa yang
Sudah lengkap tidak? Ada karbohidratnya enggak? Ada nggak karbohidratnya? Ada. Ada lauk-lauknya enggak? Ada sayurannya enggak? Ada buahnya enggak? Sayurannya enggak ada. Dan apanya lagi yang belum ada? Susunya belum ada. Bagaimana kalau kami diterima? Jadi nanti dilengkapi harus ada sayur dan buahnya. Rezekinya udah ada. Tepuk tangan untuk Rati dan teman-teman. Dan sekarang ke nomor 3. Siapa yang mau tanya? Sendiri. Jadi akibatnya usus buntu, lambung, dan kelebihan lemak. Kemudian solusinya mengatur pola makan yang baik sama mengurangi makan mie. Ada yang setuju ya? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Tidak, sama semuanya. Nah, kita bahas karmalnya dari yang kenapa akibat dari makan mie setiap hari. Ya. Nah, tadi kan betul, makan sakit lambung ya. Betul. Kemudian mie itu kurang gizi. Gizinya hanya ada karbohidrat saja. Tidak ada protein dan vitaminnya. Kemudian akan menyebabkan juga berat badan bertambah atau obesitas. Kemudian menyebabkan penyakit darah tinggi karena ada apa? Ada kandungan natriumnya terlalu tinggi. Nah, bagaimana solusinya? Tadi pola makan yang baik, yang sehat, mengurangi mie. Kita boleh makan mie, tapi harus menambahkan apa supaya ada gizinya? Nasi katanya, nasi kandungannya apa? Sama-sama karbohidrat ya berarti. Jadi kandungannya ditambahkan apa? Sayurannya harus dikurangi supaya memperlancar metabolisme dalam tubuh kita ya. Yang mau minta surat salam. Vitamin, terus mineral, ya, kalsium, air, ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu pola makan yang seimbang, yang sehat, terus ya, agar tubuh kuat, apalagi tidak mudah lelah, apalagi ya, kondisi imun yang tidak menurun ya. Nah, itu adalah bagaimana. Siapa yang membacakan? Nanti sama siapa? Berarti bacakan yang sudah baik, seri bacakan yang mau diubah dari 3 orang saja.
kebiasaan baik dalam makanan. Jadi ada yang tidak akan main HP ya, akan membaca buku tapi tidak. Kemudian, nah ini yang ketiga, satu tindakan kecil. Ingatkan, sekarang ke selanjutnya ya. Satu tindakan kecil yang akan kalian lakukan pada minggu ini. Apa? Mau kalian? Ya, satu tindakan kecil. Satria, Minum lebih banyak air atau sumber itu Bu? meminum banyak air atau sumber kalsium. Ini makan mie katanya. Tepuk tangan siapa namanya? Raisa, tepuk tangan untuk Raisa dan Pak Rida. Salah satunya Bu. Salah dua. Salah tiga. Aduh, aja kenapa aja? Alhamdulillah semua. Oh, ini sudah nomor 1 dan tinggalan di bentar ya. Maka itu makanan kalian sudah selesai dan alhamdulillah juga hasilnya sudah lumayan bagus ya. Kalian sudah tahu sejak biji. Nah, untuk tugas minggu depan kita kan ketemu lagi minggu depan ya kalau Kamis jadi tes kebugaran ya. Tugas minggu depan ya kalian observasi ke kantin. Kira-kira makanan di kantin itu sudah sehat atau belum? Ya, kalian nanti observasi dibuat videonya ya. Dibuat videonya berkelompok kelompoknya ini aja ya. Kemudian Siapa yang mainnya bagus? ya ini aja ditulis aja sendiri tapi dibicarakan pakai video ya. Kemudian kalian wawancara ke guru PJOK sama ke pembina UKS tentang makanan sehat. Ya, kalian buat dulu pertanyaan untuk wawancaranya, baru kalian titipkan ke wali kelasnya. Ada yang mau melakukan observasi dan wawancara. Ada yang ditanyakan ya? Silakan pasti pimpin doa. Saya HP, saya sendiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Siap bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kalian semua, kalian anak-anak hebat. Tepuk tangan untuk kita semua.